Selamat pagi semuanya. Lampunya bisa dihidupin. Boleh dong kita kasih aplaus apresiasi kepada Song Ministry. 2 kali loh dari tadi pagi mereka di sini, mereka nyanyi dan juga semua petugas-petugas di belakangnya IT yang kerja sama keras dengan dari tadi pagi melakukan segala sesuatunya. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebersamaan yang kami bisa punya pada siang hari ini. Kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami semua di sini dari beberapa bagian untuk kami bisa beribadah dan bisa bersama-sama bersatu kembali memuji memuliakan Engkau. Dan pada hari kami bisa kembali mengambil waktu kami untuk mendengar firman Engkau. Bantu kami, dituntun oleh Roh Kudus Engkau, agar hati kami, pikiran kami tertuju pada Engkau saja. Buka telinga kami, biarlah firman dibagikan, bisa membantu kami untuk mengerti Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami bisa berubah dalam hidup kami. Sertai hamba-Mu yang akan bagikan firman, tuntun dengan Roh Kudus Engkau. Biarlah hanya yang Engkau kehendaki dan perkataan Engkau saja yang keluar. Saya berdoa satu nama, Yesus Kristus, Putra Engkau, Juru Selamat hidup. Amin. Pertama-tama saya mau kita menyambut ada Ibu Pendeti Jona di sini dengan mamanya. Ini adalah pemimpin jemaat kita. Berdiri dong di Manado. Boleh tepuk tangan yuk, tepuk tangan luar biasa. Dan juga Tante datang, terima kasih Tante datang sini. Venho dan Jona adalah suaminya. Mereka sekarang yang in charge penginjilan di Pulau Sulawesi. Jadi yang dari Sulawesi, baik-baiklah, berdoalah dan sertailah mereka, oke? Jangan cuma inilah aku, kirimlah dia, oke? Oke, senang bisa kembali semua di sini. Saya secara pribadi bersyukur bisa bertemu dengan kita semua di sini. Bagi beberapa ada yang notice bahwa saya tiga minggu terakhir saya nggak ada di ruangan ini. Ya, saya dapat WA dari anak teens. WA yang mengejutkan saya adalah, Om, are you okay? Saya nggak boleh lemah kayaknya, nggak boleh datang ya. Ada lagi yang WA saya bilang, is there something happen to you? Wah, saya bilang ini susah dengan rumah itu ya. Tapi saya bersyukur karena sekali lagi saya mengambil waktu sejenak untuk selama 2,5 minggu. Karena terjadi sesuatu dengan ibu saya, dia harus dioperasi. Saya pertama-tama mau terima kasih dari wanita Allah yang mendoakan ibu saya. Nggak henti-hentinya ya. Di sana, di WA, di encourage. Sehingga operasi ibu saya bisa berjalan dengan baik ya. Sekali lagi thank you banget wanita Allah untuk semua kasihnya. Sukacita untuk bisa ketemu semua di sini. Saya mendapatkan kehormatan untuk memulai. Tidak disadari udah bulan Mei. Tema yang baru ya. Tema kita diambil dari buku Maliaki yang bulan ini temanya adalah Great Among the Nation. Yang diambil dari buku Maliaki 1 ayat yang 11 dikatakan, sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah tema yang diambil dari buku Maliaki dan diambilnya adalah Great Among the Nation, yaitu adalah besar di antara bangsa-bangsa. Apanya yang besar? Yaitu adalah nama Tuhan. Amin. Nah, ini ada sedikit outline. Sebenarnya kita pernah di 5 tahun yang lalu berbicara sebagai satu jemaat, temanya diambil daripada buku Maliaki. Ya, ini menarik karena saya diberikan kesempatan untuk memulainya. Dan terus terang ketika kami ngumpul, ini ada satu yang menarik. Andre tadi pagi ya. Andre tadi pagi kita kumpul bareng sama Charles. Jadi di breakdown ya. Kalau kita lihat breakdown di sini, sebenarnya buku Maliaki ini sangat singkat ya. Hanya 4 pasal. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat baik-baik, secara tidak langsungnya itu dibagi 2 bagian. Ya, di mana di bagian pertama adalah membicarakan tentang denunciation of Israel, maksudnya adalah kecaman atas dosa-dosa Israel, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-16 ya, bilang tentang bagaimana diingatkan balik kasih Tuhan, ditegur imamnya, ditegur jemaatnya. Lalu bagian 2 adalah deklarasi tentang penghakiman dan berkat kepada bangsa Israel. Jadi bicara tentang datangnya pembawa pesan, bukan ojol ya, tapi pembawa pesan ya. Lalu bicara tentang tantangan mereka untuk bertobat.
Lalu di sana bicara tentang kritik yang bangsa Israel berikan kepada Tuhan, bayangkan ya. Lalu dibilang terakhir adalah konsolidasi daripada orang-orang yang bersetia dan bertahan lama. Saya diberikan tugas untuk membicarakan bagian yang pertama. Ya. Minggu depan adalah hari yang spesial. Mau tahu apa itu? Minggu depan adalah perayaan hari jadi Jemaat GKI Jakarta yang ke-34. Tepuk tangan dong. Jadi akan ada ibadah khusus ya, dan pendeta Harlem akan khotbah. Dia udah pasti ngambil dari buku Malaki ya. Jelas ya. Tapi pendeta pendeta muda Andre dan pendeta Charles akan mengambil bagian 2 yang terakhir ya, untuk di dalam menutup ya ini. Waktu pendeta Charles ngomong sama saya, dia enaknya dengan nyantainya ngomong, "Bro, 2 bagian pertama tugas bro cuma 1. Tegur-tegur aja." Karena isinya tentang teguran. Saya bilang, "Bro, reputasi saya sudah jelek. Saya sudah tua. Saya mau dong ganti sedikit jadi orang baik. Tapi saya nggak tahu apa maksudnya, tapi ya sudahlah." Ya. Tapi kita akan melihat apa yang Tuhan coba katakan ya. Sebenarnya Malaki ini nggak banyak tulisan yang menunjukkan secara historis itu siapa dia. Ya, dan juga nggak terlalu banyak backup sejarah yang menunjukkan seperti apa sih. Yang diketahui tentang Malaki adalah backgroundnya adalah arti namanya, yaitu adalah my messenger, yaitu adalah pembawa pesan. Dia dikatakan bahwa menjadi bagian daripada minor prophet ya, nabi-nabi kecil ya. Dia yang ke-12 atau yang terakhir. Diperkirakan eranya dia adalah waktu eranya Esra dan Nehemia, tidak terlalu jauh waktunya. Ya. Dan kalau kita lihat baik-baik, jadi time frame-nya 450 sampai dengan 430. Banyak penulis-penulis saya baca, begitu banyak sampai saya bingung. Karena mereka tidak menemukan backup yang sangat kuat tentang hal itu. Cuma jenis tulisannya yang dibicara itu. Maka itu kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya keadaan bangsa Israel, kalau kita lihat baik-baik di sana, ada beberapa hal yang diketahui. Yang pertama adalah yang diketahui adalah ketika Tuhan mengirimkan pesan kepada lewat Malaki, itu kejadiannya kira-kira 100 tahun setelah bangsa Yahudi dikembalikan dari Babilonia. Ya, ingat ya, mereka dibawa ke pembuangan, yang utara nggak pernah balik di Assyria. Yang selatan balik, mereka 70 tahun didisiplin dengan Tuhan. Jadi kira-kira 100 tahun waktu pesan itu dia. Lalu yang kedua kita ketahui bahwa ini kira-kira waktunya 80 tahun setelah bait Allah itu dibangun kembali. Jadi kalau kamu perhatikan baik-baik, waktu mereka kembali mereka menangis sedih. Karena bait Allah mereka hancur. Dan Tuhan merestorasi dan membangun bait Allah itu. Nah yang luar biasa lagi adalah ini kira-kira waktunya 10 tahun setelah Nehemia membangun tembok kota. Yaitu tahunnya pada 445 BC ya. Jadi kalau kita lihat baik-baik, Israel pada waktu Malaki disuruh memberikan pesan, dia sebenarnya pada waktu yang udah settle. Bait Allahnya sudah ada, kotanya sudah terlindungi, kita tahu Esra sudah mengembalikan kembali pembacaan hukum Taurat, dan kita udah tahu bahwa semuanya sudah terestorasi kembali. Sepertinya keadaannya udah set untuk bisa glory Tuhan terjadi pada waktu itu. Jadi kita memperhatikan baik-baik ya. Jadi pesan ini terjadi sepertinya keadaan bangsanya pada waktu itu. Nah, tapi kita akan lihat hari ini, judul pelajaran saya adalah In His Great Name. Yang artinya adalah bagaimana kehidupan di dalam nama besarnya Tuhan itu sendiri. Bagaimana kehidupan di dalam nama besarnya Tuhan itu sendiri. Kita akan melihat apa yang terjadi. Karena kita percaya kalau kamu perhatikan baik-baik, bahwa setelah Malaki berbicara atau nabi-nabi kecil selesai, itu Tuhan diam selama 400 tahun. Ya, sepertinya itu menandakan akhir daripada yang namanya perjanjian lama. Jadi kita akan melihat apa yang terjadi sehingga membuat dia, dan kita akan belajar tentang hal ini. Dikatakan di sana, di Malaki pasal 1, apa yang terjadi sama mereka di tengah mereka settle. Dia bilang, ayat yang kedua, aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakaknya Yakub?
Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Kita berarti apa di sana? Menarik bahwa ketika Nabi Maliaki pergi, dia bertemu dengan bangsa Israel. Pesan yang ditemukan, yang diberikanlah, dia bilang, Tuhan kasih assurance bahwa dia masih mengasihi bangsa Israel. Menarik ya. Tapi dia lihat jawabannya. Dengan apa engkau mengasihi kami? Wow. Bukannya kalau kita settle itu waktu terbaik untuk kita bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, betul? Tapi yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka mempertanyakan, kenapa? Bahkan Tuhan kasih assurance bahwa saya memilih keturunan Yakub, bukan keturunan Esau. Dia bahkan menegakkan, kalau kita baca sendiri di sana, dia menekankan bahwa saya membangun kembali kota kamu. Dan begitu luar biasa lagi kalau kita baca di ayat yang kelima, dia bilang, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Jadi keadaan mereka adalah keadaan sebagai bangsa yang dikasih assurance setelah segala sesuatunya settle. Tapi kalau kita lihat, itu bukan membuat mereka bertumbuh di dalam kasih mereka kepada Tuhan. Dan yang menariknya, mereka sudah melihat kerja itu. Mereka sudah mengatakan itu. Tapi mereka gak bertumbuh. Dan itulah hari ini dalam khotbah kita akan belajar apa kesalahan bangsa Israel. Sebagai satu bagian kita belajar di satu jemaat. Apa sih yang mereka tidak perhatikan sehingga kasih mereka tidak bertumbuh dalam Tuhan. Ini yang kita akan lihat bersama-sama. Kita akan melihat bahwa dimulai dari ayat yang ke-6. Kalau kita lihat sini dia bilang, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya. Tuhan menegur bangsa Israel. Dan mengatakan, kalau kamu menganggap saya sebagai bapa, kalau kamu menganggap saya sebagai tuannya kamu, harusnya ada hormat. Harusnya ada bagian kamu mengerti, ada takut akan saya dalam kehidupan kamu. Dalam bahasa Inggris dia gunakan kata honors and respect. Mereka dikasih tahu gitu, malah mereka nanya, gimana? Ini yang menarik. Karena Tuhan menegur yang paling utama adalah para imam yang Tuhan pilih untuk memastikan bahwa bangsa Israel merespek Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita baca ini, ada berapa kita berpikir, bro, saya kan bukan imam. Nah, ini khotbah untuk full time. Saya kan hanya jemaat biasa. Mulailah kita dengan kerendahan hati yang salah. Siapakah aku ini Tuhan? Saya mau buka satu ayat untuk mengingatkan kembali kenapa kita di sini. Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus mengingatkan kita bahwa kita di sini bukan orang pilihan, bukan bangsa daripada keturunan Yahudi. Tapi kita di sini adalah orang pilihan yang Dia panggil dengan kata-kata imamat yang rajani. Lihat kanan kiri kamu bilang, hai imam. Beneran. Oke? Jadi kalau kita ada di sini, berarti kita ini imam. Nah, kurang ada amin lah itu. Kalau kita di sini, berarti kita ini di pandangan Tuhan siapa? Imam. Ada amin? Nah, ini masih kontradiksi.
Ajaran baru ya bro, enggak di Alkitab, baca. Yang ngomong Petrus, bukan saya. Jadi berhenti mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya bro, enggak. Inilah bagiannya kenapa kita di sini hari ini. Kalau kita tidak memahami ini yang membuat kita tidak bertumbuh dalam kasih kita sama Tuhan. Tuhan memilih kita sebagai imam, jadi kita semua di sini imam. Bedanya mungkin beberapa di sini ada yang mendedikasikan hidupnya sebagai full time. Ada yang mau melakukan lebih. Tapi kita semua di sini siapa? Nah, kurang banyak waktu ngomong imam. Kita di sini siapa? Ada amin imam? Wah, lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama adalah hati-hati jawab aminnya. Dia lihat kanan kiri dia dulu. Kalau yang kanan bilang amin, dia amin. Ya, oke. Kenapa saya mengatakan ini? Karena apa sih yang membuat mereka kehilangan perspektif itu? Mereka menghina Tuhan dan tidak respect pada Tuhan karena mereka kehilangan poin pertama ini. Pandangan mereka tentang yang namanya sacred sacrifice. Ya. Seorang imam dipilih Tuhan, ada perjanjian. Dia memastikan setiap persembahan yang diberikan kepada Tuhan harus sesuai dengan yang memang Tuhan sudah berikan standarnya. Dan itu diberikan kenapa? Supaya memastikan bahwa persembahan ini semua orang mengetahui bahwa ini adalah satu persembahan yang sacred, kudus, mulia, besar nilainya. Maka itu mereka nggak main-main. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, mereka kehilangan pandangan itu. Kita lihat apa yang terjadi di ayat 7. Lihat pandangan mereka mulai berubah bilang gini, meja Tuhan boleh dihinakan. Itu pandangan mereka ya. Lalu ayat 12 dia bilang apa? Meja Tuhan emang udah cemar. Dan makanan yang di situ boleh dihinakan, boleh semaunya. Dari perubahan pandangan itu apa yang terjadi kita lihat. Mereka membiarkan pemberian persembahan. Roti cemar dibawa ke mezbah. Menyembahkan binatang buta, timpang dan sakit. Bayangkan. Yang menyedihkan adalah mereka rampas-rampasan binatang satu sama lain. Untuk dikasih jadi persembahan. Wow. Saya melihat itu. Kehilangan cara pandang. Itu membuat mereka kehilangan perspektif akan betapa mulianya, betapa luar biasanya persembahan yang kita mau kasih sama Tuhan. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan kekristenan kita hari ini? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mengatakan kita dari sini kita memuliakan Tuhan. Ada amin di sini? Kita di sini kita bilang, saya mau memberi kemuliaan pada Tuhan. Tuhan kasih kita tenaga, Tuhan kita kasih kita waktu, Tuhan kasih kita berkat. Pertanyaannya adalah hari ini dalam kehidupan kita, apakah kita memberikan tenaga, memberikan waktu kita, memberikan yang kita yang punya sepenuhnya seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Karena kita yang bertanggung jawab memastikan diri kita memberikan persembahan itu sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Kalau kita lihat baik-baik di sini, ini menarik. Karena imam udah bilang, itu biasa, biarin aja. Seberapa sih dari Kristen kita ngelihat, itu emang udah begitu, umatnya begitu. Begini, grup itu emang, itu biasa itu. Nanti balik lagi. Kita lihat segala sesuatu yang gak pernah ada Tuhan, biarlah itu antara dia dengan Tuhan. Kita mulai jadi imam yang menerima ketika persembahan diberikan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita membiarkan itu dalam kehidupan kita. Kita mulai melihat bahwa itu tanggung jawab dia kan pemimpin grup bro. Itu tanggung jawab pelayannya. Saya mau ingatkan bahwa kita adalah imam itu. Kita adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk bisa memberi kembali kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya masih ingat ketika saya jadi pertama kali jadi murid, ya, adalah tidak dibutuhkan waktu lama untuk saya lemah. Ya, saya masih ingat itu. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk lemah, bukan tidak dibutuhkan lama untuk kuat, enggak, tidak dibutuhkan lama untuk lemah. Ya, hanya butuh waktu periode 4 bulan. 4 bulan jadi murid dibaptis, ternyata baru sadar banyak perkara
Dan mulai sadar, ternyata janji-janji tentang keselamatan tidak seindah ketika dilakukan. Dan saya masih ingat, saya dipanggil, ditegur. Ya, ditegur. Kalau kamu nggak lihat ini berharga, nggak usah dihidupin. Mendingan kamu tinggalkan. Wah, saya bilang, berani-beraninya dia ngomong begitu. Tapi itu benar. Saya mengambil keputusan untuk Tuhan, karena itu berharga, betul? Dan kalau saya kehilangan tanah berharga itu, berarti saya sudah mencemarkan apa yang saya ambil keputusan itu. Saya masih ingat, ini menarik loh. Dia bilang, kamu orangnya egois. Wah, bener banget. Semua orang yang kenal saya akan bilang, saya egois. Sampai hari ini termasuk istri dan anak saya. Dan menarik kan dia bilang gini, kamu mau belajar jadi hamba. Saya bilang, maksudnya apa? Belajar melayani. Ya, belajar melayani. Saya bilang, gimana caranya? Dia bilang, kamu melayani di Asher. Oke? Jadi saya baru 4 bulan jadi murid, lemahnya kira-kira 5 bulan, di challenge untuk jadi Asher langsung. Dengan tujuan untuk menghilangkan keegoisan saya. Dan saya baru pensiun jadi Asher sekitar 4 tahun yang lalu. Enggak, udah pensiun Bu. Jangan dibalikin lagi Bu, tolong Bu. Tapi saya mengatakan satu hal. Pada waktu saya ngelihat orang melayani, pertama kali, saya ngelihat ini gila banget ya orang ini. Kenapa saya bilang gila? Waktu itu gereja, mulainya jam 9. Dan saya masih ingat, yuk ketemu jam berapa? Jam 8 pagi. Saya bilang, hebat banget. Datangnya 1 jam sebelum gereja datang. Saya biasanya datangnya 5 menit, itu pun kalau sudah awal. Selebihnya hanya Tuhan dan saya yang tahu. Saya lihat, gila udah datang, nyiapin tempat duduk orang. Harus senyum pagi-pagi. Bukan hanya senyum, orang udah pulang. Karena waktu itu tidak ada cleaning service seperti sekarang. Ya, sekarang kamu enak. Kamu tinggalin sampah, kamu bilang, pungutin dong tolong cleaning service. Dia harus tinggal memastikan mungutin sampah. Baru dia pulang. Untuk saya itu luar biasa banget. Precious banget. Untuk ada orang mau lakukan itu tanpa dibayar. Dan itu adalah murid Yesus. Buat saya pribadi, wow. Saya bilang, saya kepingin belajar itu. Karena itu bagus buat saya untuk membunuh saya punya keegoisan. Saya masih ingat, ketika jadi pelayan juga sama. Saya ngeliat, nggak ada yang mengatakan bahwa saya layak jadi pelayan. Itu adalah kesempatan yang terbaik, sangat precious yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya. Nggak ada yang saya katakan saya bisa lakukan itu. Tapi saya harus katakan bahwa semakin lama jadi murid kadang-kadang bisa kehilangan hati itu. Karena kenapa? Ada masalah, ada hal, ada pergumulan. Akhirnya kita melihat hal itu udah gak precious lagi, malah jadi beban. Dan itu membuat kita akhirnya apa? Kita gak mau untuk melakukan yang terbaik. Kita mulai bilang, itu kan tanggung jawab dia, itu tanggung jawab ini. Akhirnya kita gak melihat apa yang Tuhan katakan. Petrus mengatakan ini, dia bilang gini, dan biarlah kamu juga, 1 Petrus 2:5, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Bagi suatu iman kudus untuk mempersembahkan persembahan yang rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus mengajarkan kita bahwa hidup kita hari ini mau Tuhan gunakan untuk membangun jemaatnya. Hidup kita hari ini mau digunakan untuk kita bisa memberikan terbaik agar jemaatnya bisa dibangun dengan baik. Agar jemaatnya bisa tetap melihat bahwa ini adalah satu hal yang sacred ketika kita bisa mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Hal yang menarik adalah begini. Boleh saya share dikit ya. Saya bersyukur sebenarnya bisa melihat bagaimana gereja memastikan kita benar-benar bisa terlibat. Saya masih ingat itu tahun lalu ya, Ence ya. Ada istilah muncul. COD. Ingat? Church Orientation Day, bagi kita yang nggak ada itu ya. Dibukalah seperti basar di bawah. Basar dibuka.
untuk memastikan jemaat merasakan belong dan mau menjadi bagian. Saya masih ingat mentor, multimedia. Saya masih ingat sahabat Piwa. Ingat itu? Wah, saya masih ingat berbondong-bondong orang turun, di-encourage setiap hari. Yo, daftar. Saya terlibat langsung dengan mentor. Saya lihat, wah, bersuka cita, nama yang daftar 120. Saya masih ingat sahabat Piwa berapa waktu itu? Saya ingat 100 katanya kalau ya. Iya kan? Wah, pertemuan pertama saya masih ingat. Yuk kita ngumpul. Yang muncul 60. Oke? Di-encourage, yuk yang daftar datang ya. Udah. Setelah kita bicara, yuk kita mulai lakukan sesuatu. Pada hari H yang muncul cuma 30. Setelah berlanjut, yang setia hanya sekitar 10. Pertanyaan saya adalah, di mana yang 110? Mungkin kita udah kehilangan perspektif tentang luar biasanya melakukan sesuatu buat kerajaan Tuhan. Kita jadi beban. Banyak banget sih keinginannya di gereja. Ini bukan keinginan gereja. Kalau kita lakukan itu, kita lakukan untuk membangun kerajaan Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama kita pribadi. Saya nggak tahu seberapa banyak sahabat Piwa masih jadi sahabat dengan Piwa. Masih nggak ada yang datang memastikan. Yang saya tahu sekarang kalau ada kursi roda, Asher tolong bawa kursi roda ya. Di manakah sahabat-sahabat Piwa yang mendaftar itu? Saya mengajak kita semua di sini, kembalikan. Katakan ini, the glory of God is always come at the sacrifice of self. Dia bilang kemuliaan Tuhan selalu datang dari pengorbanan dirinya sendiri. Tuhan dimuliakan karena dia berani berkorban dari hidupnya sendiri. Dia kirim anaknya Yesus. Hari ini kalau kita muliakan Tuhan, pertanyaannya kita rela nggak berkorban dalam kehidupan kita? Atau kita masih memikirkan hal yang kita masih mau pikirkan dalam kehidupan kita? Itulah yang membuat bangsa Israel kehilangan hati mereka. Mereka tidak lagi melihat bahwa persembahan itu adalah persembahan yang sacred dalam kehidupan mereka. Amin. Mari kita lihat yang berikutnya. Maliak kedua ayat 1 dikatakan demikian. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Berarti ini buat siapa? Nah, gak banyak yang bilang kita. Buat siapa ini? Buat kita. Ya. Dilanjutkan lagi di sana. Dia bilang, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikannya. Menarik adalah ketika mereka diberikan, Tuhan kembali menegur imam mereka bahwa mereka tidak mendengarkan dan memberikan perhatian untuk menghormati apa yang Tuhan katakan. Mereka nggak lagi mikirin apakah yang menjadi yang namanya source of truth dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka nggak perhatikan apa source of truth-nya. Karena tantangan yang dikatakan seperti ini, dibilang bahwa ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tuhan mengingatkan bahwa dia mempunyai perjanjian dengan imam Lewi. Dan bilang bahwa melalui mulut kamulah orang harusnya tahu kebenaran. Melalui kamulah seharusnya orang bisa mendapatkan pengajaran yang benar. Tapi kalau kita lihat terjadi, apa yang terjadi di sana? Dia bilang ayat 8, tapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu buat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi. Firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjuk, tapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Wow. Mereka tidak berhati-hati melihat bahwa mereka diberikan kepercayaan begitu besar untuk memastikan bahwa orang-orang mendengarkan firman Tuhan. Dan Esra sudah mengembalikan itu. Public reading of scripture sudah terjadi.
Tapi imamnya tidak memastikan bahwa itu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan itu yang mereka sampaikan. Bapak Ibu sekalian, apa implikasi kita hari ini? Hari kita jadi murid, kita dipercaya loh. Untuk memastikan, menjadikan orang lain murid. Yang artinya apa? Kita ini pegang kebenaran. Tuhan mempercayakan kita firman. Tuhan memastikan bahwa kita merasakan perubahan itu karena kita tahu apa yang benar dari perkataannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjaga itu nggak dalam kehidupan kita? Apakah kita hari ini masih menjadi orang murid Yesus yang menjalankan kepercayaan itu, memastikan bahwa hidup kita benar sesuai dengan perkataannya Tuhan? Karena itulah yang Tuhan harapkan. Apakah hari ini kita masih membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran daripada firman itu hari ini? Karena terus terang, mereka menyimpang dan Tuhan menunjukkan hal itu. Tahu nggak gimana mereka menyimpang? Tahu bagaimana kita mulai menyimpang? Ini pelajaran luar biasa. Di dalam buku Maliaki cuma 4 pasal. Ada 7 kali. Ya. Ketika mereka dikasih tahu, udah jelas kehidupannya. Tahu mereka tanyakan apa? Mereka mempertanyakan. Ayat 2 pasal 1. Dikasih tahu. Saya mengasihi kamu. Ditanya. Caranya gimana engkau mengasihi kami? Ya. Ayat 6, udah kasih tahu, kamu menghina, masih nanya. Caranya gimana kami menghina kamu? Ayat 7, dikasih tahu, kamu mencemarkan, masih nanya. Caranya gimana kami mencemarkannya? Pasal 2 ayat 17, ditanya, kamu membuat berpikir bahwa pelayan ini sulit. Dia nanya lagi, bagaimana cara kami mencari Tuhan? Ayat yang ke-7. Ditanya kamu kembali bertobat. Dia bilang, gimana caranya kami kembali? Ayat 8. Dia bilang, kamu tipu Tuhan. Nanya lagi, gimana kamu tipu kami? Ini sama seperti hari ini. Ketika kita mau bantu orang, ya, dia ketangkap jatuh dosa. Dia nanya, kapan kamu lihat saya jatuh dosa? Saya sama siapa pada waktu itu? Kamu tahu dari mana? Salah orang kali. Udah jelas, anaknya bilang gak baca Alkitab. Anak saya gak lihat aja, saya gak baca Alkitab. Padahal udah jelas kehidupannya. Orang yang mulai mempertanyakan, Nana, ininya gimana? Mungkin ada Tuhan tunjukkan sesuatu yang kamu sebenarnya udah gak percaya. Dan kamu udah ikutin kebenaran dalam kehidupan kamu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena kalau hari ini ada pertanyaan itu timbul dalam diri kita, hati-hati. Mungkin Tuhan sudah menunjukkan ada banyak hal yang kita udah gak pegang lagi sumber kebenaran dari firman. Hari ini kita hidup di tengah generasi, kalau itu masuk akal, bisa kita percaya. Ya, kamu lihat generasi muda kamu. Mereka menghadapi begitu banyak pengajaran yang masuk akal tentang Tuhan. Menggunakan firman Tuhan, tapi tidak melihat kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Tidak melihat dari kehidupan itu sendiri. Pertanyaan gampang, sebagai murid Yesus, seberapa banyak sih usaha yang kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh dalam pengetahuan kita akan kebenaran? Coba tanya baik-baik. Karena bangsa Israel mereka tahu, mereka dengerin, tapi mereka nggak ngambil waktu untuk mendengarkan dan bertumbuh. Pertanyaannya hari berapa banyak usaha yang kamu pribadi lakukan untuk kamu bisa bertumbuh dalam pengetahuan kebenaran kamu akan firman. Atau kamu bilang, tunggu pembimbing saya, nanti pembimbing saya juga akan ngajarin. Oh nanti khotbah minggu akan cukup buat saya. Hati-hati. Karena ketika ada suatu terjadi dan kamu mulai mempertanyakan, itulah yang tertunjuk. Sebenarnya kamu gak bertumbuh di dalam pengetahuan nama Tuhan. Saya bertemu dengan anak teens, ya. Setiap kali dia matiin, saya harus pastikan saya up to date. Up to date apa? Bukan tahu trennya, tahu apa yang dia pikirin. Ada satu anak teens ngomong sama saya, Om, saya mau nanya. Saya tanya, pernah nanya apa-apa nggak? Pernah. Jawabannya apa? Kagak tahu. Waktu papa jawab, dia jawab pakai ayat-ayat gak ada gospel. Saya bilang, memenuhi? Enggak. Saya duduk, dia nanya. Saya tanya, kamu dapat dari mana itu? Saya aja yang full time aja, kamu dapat dari mana?
Saya ngelihat sangat bahaya hari ini. Kalau sebagai murid Yesus kita nggak memastikan kita bertumbuh dalam pengetahuan kita akan kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena nanti yang kita akan gunakan apa? Kata pendeta, wah repot tuh. Ya. Karena nanti kalau pendetanya jatuh dosa, dibilang, oh pendeta itu nggak benar katanya. Loh, tunggu dulu. Kamu di sini ikut karena kata siapa? Kita di semua di sini ikut karena kita ikut dari kata firman Tuhan, betul? Kita pernah merasa kebenaran itu. Pertanyaan ini kita bertumbuh nggak dalam yang kita akan firman Tuhan? Saya semangat, ada grup-grup yang mulai, yuk kita belajar bagaimana menangin jiwa. Kita belajar God the Gospel untuk menangin jiwa. Amin. Tapi setelah itu kita belajar nggak untuk bertumbuh dalam iman kita akan firman Tuhan? Saya bersyukur pendeta Frankie minggu lalu berkhotbah ya tentang Christian progresif. Kita taunya Christian agresif. Karena kita suka sekali agresif memaksa orang ikut Tuhan. Tapi begitu progresif kita bingung apa itu. Lalu jawaban kita cuma satu, udah gak usah didengarkan. Ikutin aja kata Tuhan yang mana. Teman-teman sekalian, saya mau mengajak kita. Karena ini yang bisa terjadi dan ini yang dituliskan di buku Ibrani. Pasal 5 dia bilang, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tapi yang sukar untuk jelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kau masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kau masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang kadang mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita mau memperdalam firman Tuhan bukan untuk sok-sokan kita lebih tahu teman-teman semua. Bukan. Kalau ada orang lakukan itu terkutuklah dia karena Tuhan sendiri tahu bahwa perkataan Tuhan yang paling benar bukan pengetahuan dia. Tapi kita melakukan itu karena kita menghadapi banyak hal yang akan membuat kita tidak melihat pada kebenaran. Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel. Dan hari ini kita sudah mau 34 tahun, pertanyaannya bertumbuhkah kita dalam pemahaman kita akan kebenaran daripada firman Tuhan? Atau ayat yang kita pegang adalah ayat God the Gospel. Yang dari tahun 92 kita nggak pernah improvise juga padahal di gereja sudah 3,0. Karena kita berasa bahwa itu cukup dalam hidup kita. Saya suka ini. Dan ini sudah sering kali bilang. Sebuah Alkitab yang rusak biasanya milik seorang hidupnya tidak rusak. Tolong jangan merusakkan Alkitab kamu sampai sini. Kalau bilang supaya saya terlihat hidup saya tidak rusak. Enggak, maksudnya baca. Perdalam. Lihat secara dalam. Dibaca ulang-ulang. Karena itu bukan untuk orang lain tapi untuk hidup kita. Supaya ketika menghadapi tantangan kita tahu itu yang kita butuhkan untuk kita bisa melangkah dalam kebenaran hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memastikan bahwa kita punya sumber kebenaran. Amin. Dan biarlah kebenaran dari Alkitab. Yang terakhir. Nah kalau terakhir biasanya bahagia nih ya. Mau tutup kita. Maliaki 2 ayat yang ke-10. Ini pelajaran yang berikutnya. Dikatakan demikian. Bahwa bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ini menarik karena Tuhan mengingatkan bangsa Israel akan hubungan yang spesial yang mereka punya bersama Bapa. Yang mereka panggil dengan satu Bapa itu, satu Allah itu. Kenapa mereka itu? Karena mereka bangsa pilihan. Mereka punya hubungan di mana bangsa pilihan itu bisa berhubungan langsung. Supaya apa? Supaya bisa membantu mereka juga mengerti bagaimana berhubungan dengan satu sama lain. Kalau kita lihat konteksnya di sini, yang Tuhan mau katakan adalah ingat, kamu punya yang namanya spiritual connection dengan saya. Ya, saya panggil kamu sebagai anak saya, kau panggil saya sebagai bapak. Ada koneksi yang secara spiritual yang terbangun. Nah, Tuhan menegur mereka, kan dia bilang kenapa? Kamu mengkhianati satu sama lain. Kamu gak fokus pada membangun spiritual connection itu. Kita lihat apa yang terjadi. Dan kita semua udah tahu hal ini. Di dalam ayat yang ke-11 dengan 14, ditekankan
bahwa mereka mulai melakukan namanya unfaithful act. Apa itu? Seperti yang sudah dikatakan di buku Ulangan, kamu masuk jangan nikahin. Bayangin, mereka settle, mereka malah nikahin. Jadi mereka balik lagi, mereka memutuskan untuk menikahi anak-anak dari bangsa sekeliling mereka. Dan bukan itu aja. Di ayat yang ke-14 dikatakan, mereka menceraikan istri mereka yang Tuhan berikan dari bangsa Israel. Bayangkan, mereka udah beristri, mereka ceraikan. Itu keluarga, itu pasangan yang Tuhan pilih untuk kehidupan mereka. Itu dikatakan adalah unfaithful act. Kenapa mereka melakukan hal itu? Sekali lagi dikatakan bahwa mereka tidak melihat bahwa pentingnya membangun yang namanya spiritual connection di dalam keluarga yang Tuhan taruh. Bro, kamu tahu dari mana? Kita lihat. Di buku Ulangan 7, kalau kita perhatikan baik-baik, waktu dia sebelum cross, dia bilang bahwa sebab engkaulah Allah umat yang kudus bagi Tuhan. Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi. Untuk menjadi umat, kata-kata apa? Kesayangan, ngerti maksudnya? It's a connection. Ada spiritual sense, ada kedekatan. Itu dia bilang, kamu ini saya pilih untuk bisa punya connection secara spiritual. Lalu pasal kedua ayat 15 ditekankan lagi. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah ini daging kesatuan itu? Keturunan ilahi, dia bilang. Jadi jagalah dirimu dan janganlah engkau tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Apa yang mengatakan? Kamu jaga, saya membentuk kamu sebagai bangsa ini, menikahi kamu sama karena saya mau mempunyai keturunan ilahi. I want to keep that spiritual connection in the family. Hati-hati, jangan sampai kamu kehilangan perspektif itu. Bahkan kalau kita ketahui di Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20 kita menggunakan untuk mengajarkan tentang jemaat ya. Dikatakan bahwa demikian kamu bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga dari keluarga dari orang-orang kudus dan dari anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi lihat, dari zaman itu sampai dengan Tuhan dikatakan membentuk yang namanya jemaat mula-mula. Dikatakan apa? Tuhan mau keep keturunan ilahi itu di dalam keluarga rohani itu. Apa yang dia melakukan? Dia mau melakukan keep that spiritual connection. Bangun ke spiritual connection itu. Memastikan bahwa dari keluarga kamu, dari pernikahan kamu, dari parenting kamu, dari small group itu dibangun yang namanya spiritual connection. Saya bersyukur, terus terang. Saya nggak tahu kamu, tapi dalam gereja ini saya melihat betapa seriusnya pemimpin jemaat mau memastikan kita diajar dari namanya pernikahan kita. Ya, dari yang namanya I Choose Us, kelas pernikahan, ya, dipastikan. Kita juga dilatih gimana memimpin grup kita menjadi satu keluarga. Juga diberikan training. Sekarang tahun ini Charles ambil keputusan. Yuk kita fokus pada 2 grup yang orang pun sudah lupa. Apa itu namanya? PYIP dan apa lagi? YMYP. Yang beberapa dari antara kamu tuh, itu organisasi apa ya bro? Mirip-mirip yang di Indonesia Timur. OPM, beda. Tapi yang saya lihat, kenapa lakukan itu? Karena kita kepingin memastikan, kita semua paham bagaimana membangun spiritual connection di dalam grup kita. Bagaimana membangun connection di dalam pernikahan kita. Gimana membangun spiritual connection di dalam kita punya keluarga. Problemnya adalah kelas diadakan, siapa yang datang. Saya sedih kadang-kadang ngelihat. Kadang-kadang hitung-hitungan. Saya tanya, mungkin baik di antara kita berpikir pernikahan kita oke-oke aja. Maka itu saya nggak perlu datang. Karena kita berpikir kita connect tuh nggak ada masalah dalam keluarga kita. Nggak sampai lempar-lemparan piring kayak tetangga sebelah. Tapi pertanyaannya, kamu betul-betul nggak bangun spiritual connection? Betulkah di dalam diri kamu membangun itu? Dalam pernikahan kamu, betul nggak kamu bangun spiritual connection? Atau kamu masihkan istri kamu, oke, kamu maunya apa? Saya buat kamu happy, jadi kamu nggak ngadu kepada pembimbing ya. Pastikan ya, oke? Jadi kalau ditanya gimana? Oke ya. Mau apa lagi? Kita lupa bahwa Tuhan menghendaki bangunnya spiritual connection itu.
Sama kelas parenting. It's important for us to understand, kita lagi bangun spiritual connection di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat kita sebagai orang pilihan. Tuhan melihat kita sebagai bangsa yang dia mau bisa punya mengerti bahwa apa artinya membangun spiritual connection. Problemnya pertanyaan kita nih, kita ngerti nggak apa artinya spiritual connection itu dalam kehidupan kita? Pertanyaan kedua, kita punya nggak spiritual connection itu dalam grup kecil kita? Kita punya nggak spiritual connection itu dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita? Kalau memang kita masalah, datang. Kita ini kawan sewarga. Datang ke dalam pertemuannya. Belajar. Kalaupun kamu gak ada masalah, belajar. Supaya kau bisa bantu keluarga yang lain. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya terjadinya spiritual connection tersebut. Amin. Setiap daripada kita di sini. Suami istri. Anak. Kakak beradik. Pemimpin grup. Kamu yang bukan pemimpin grup. Berbaptis. Kita bertanggung jawab untuk membangun spiritual connection di dalam keluarga Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita bertanggung jawab. Dan saya mengatakan, kalau kamu cuma mengandalkan, oh yang penting grup kita happy bro. Berapa banyak hari ini grup happy, setelah setahun, break out. Jadi outbreak. Karena terjadi sesuatu. Dan mulai disadari bahwa grup itu tidak punya spiritual connection. Karena yang ada apa? Yang penting kita makan bahagia. Dan bisa berkumpul bersama-sama. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Tapi hari kita menemukan, wow, ada orang yang jatuh dosa karena tidak mempunyai spiritual connection di dalamnya. Brother, sister, saya mau mengajak kita semua di sini. Jangan lakukan kesalahan seperti yang bangsa Israel lakukan. Mereka mengambil ringan pernikahan mereka. Bahkan mereka meninggalkan spiritual connection Tuhan bentuk dalam pernikahan mereka. Akhirnya mereka kehilangan hak kesulungan itu. Saya boleh share dikit ya untuk penutupannya ya. Saya bersyukur terus terang dengan grup orang tua yang kamu mendukung untuk ministry teens ya. Boleh tepuk tangan semua aja nih. Saya baru kembali. Terus terang kita berusaha untuk membangun koneksi dan saya mau katakan thank you pelayan merit yang betul-betul mendukung ya. Minggu lalu sebenarnya tanggal 1 tuh May Day. Yang dimana membuat orang malas keluar rumah. Tapi saya bersyukur dari kita waktu, yuk kita coba yuk dalam liburan itu bareng-bareng kita bangun connection. Ya, kemarin saya bertemu dengan disciples yang teens. Saya bilang yuk bagikan kabar baik. Saya mau katakan satu hal. Ini foto yang terjadi pada tanggal 1 Mei. Di mana banyak grup berkumpul. Dan anak-anak yang pergi di situ, yang murid banyak kabar baik. Kita merasa sukacita ya. Kalau ada orang tua sama teman-teman yang beda-beda, kita bisa punya waktu untuk bangun koneksi itu. Dan ini bukan kita atur, mereka yang sharing. Dan saya sharingkan ini, karena bukan saya ngatur acaranya. Yang ngatur adalah orang tua yang peduli untuk membangun koneksi dengan anak-anaknya. Pertanyaannya, kamu peduli nggak untuk membangun koneksi dengan anak kamu? Baik di antara kita, bro study bro anak saya. Anak kamu nggak mau study, tapi kamu maksa study bro. Dia mau study. Pas ketemu saya bilang, enggak. Pas ketemu papa, ya udah jawab ya aja daripada dimarahin. Tapi kalau dia ngomong sama kamu, kamu sakit hati. Itu pasti pelajaran mentor. Let's build that connection. Kenapa? Karena penting. Kita ada di sini. Saudara-saudari sekalian. Karena Tuhan bangun koneksi spiritual dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah tinggalkan. Karena penginjilan yang luar biasa adalah ketika kita menyadari bahwa kita punya spiritual connection itu. Saya suka ini. Dia bilang, it is not the experience of Christian community, but firm and certain faith within Christian community that hold us together. Bukan pengalaman komunitas Kristen bersama-samanya, tapi iman yang teguh dan pasti dalam komunitas Kristen kita itu yang menyatukan kita. By the end of the day, yang membuat kita bisa melihat nama Tuhan dimuliakan dari generasi ke generasi adalah ketika kita membangun koneksi itu. Ketika kita berjuang bersama-sama, memastikan spiritual connection itu menjadi bagian daripada apa yang kita mau bentuk dalam kehidupan kita. Itu gak gampang, tapi itulah yang membuat bagaimana kita melihat, wow, saya bersyukur karena kita sama-sama berjuang untuk membangun koneksi itu. Amin. Saya mengajak kita semua di sini.
Let us build that spiritual connection dalam small group kita. Oke? Let's be truthful. Kalau emang ada, let's be truthful. Let's do something. Mari kita bangun spiritual connection dalam keluarga kita. Amin. Yang menikah, kalau kita tahu kita nggak ada spiritual connection, let's talk about it. Ya, orang tua dengan anak, mari kita bangun spiritual connection itu. Karena itulah akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Saya berharap hari ini kita belajar dan kita melihat dan kita bisa memperhatikan ini dalam kehidupan kita. Dari kesalahan bangsa Israel. Kita melihat bahwa Tuhan mengharapkan untuk kita betul-betul serius melihat persembahan itu yang kita berikan adalah satu hal yang sacred. Ya, jangan pernah main-main. Apa yang kau berikan Tuhan lihat. Jangan pernah setengah hati. Karena Tuhan menuntut yang sepenuhnya dari diri kita. Yang kedua, pastikan kehidupan kita sesuai dengan source of truth, yaitu firman Tuhan. Nggak setengah-setengah teman-teman semua. Jangan biarkan kamu mulai mengambil pengajaran yang penting dia happy. Tapi mulailah mengambil pengajaran bahwa kebenaran yang kita ikuti. Lalu yang ketiga, mari kita membangun namanya spiritual connection. Amin. Karena kenapa? Karena itu dasar kenapa kita di sini. Karena kita mau satu hari masuk ke surga. Kita mau satu hari bersama-sama bisa berjalan dan melihat bahwa spiritual connection lah yang membuat kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa menuntun kami. Membantu kami, mengajarkan kami untuk melihat betapa Engkau ada di sisi kami. Pada hari kami belajar dari firman Engkau. Kami melihat bagaimana sebuah bangsa yang Engkau kasih. Engkau memanggil sebuah bangsa kesayangan Engkau. Meninggalkan Engkau berlaku tidak setia. Dan kami tahu Bapak dalam kehidupan kami. Sering kali kami tidak ingat Engkau. Kami membiarkan firman Engkau tidak menjadi patokan dalam kehidupan kami. Kami tidak melihat persembahan yang kami berikan pada Engkau ada persembahan terbaik Bapak. Tapi kami malah melihat bahwa itu ada hal yang biasa-biasa dalam hidup kami. Sertai kami tahu bahwa Engkau punya kasih karunia untuk kami bertobat Bapak. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa berubah. Karena kami mengerti kasih Engkau. Dan kami mengerti bagaimana Engkau mau kami bisa memuliakan Engkau dari generasi ke generasi. Terima kasih untuk waktu ini. Saya bersyukur. Berdoa satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini.